sama-sama memenuhi undangan dari Sohibul Hajat Saudara Tommy Pratama Zuhelmi dalam rangka tasyakuran. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu beliau mendapatkan amanah, beliau mendapatkan anugerah rizki yang sangat luar biasa, sekaligus mendapatkan putra dan putri. Oleh karena itu, Bapak Haji Suparno sekeluarga besar beserta anak dan menantu mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang kita pada sore hari ini untuk sama-sama membantu doa. Mudah-mudahan putra putri yang barusan kita resmikan namanya, kita cukur rambutnya, dan beberapa saat yang lalu telah diakikahkan. Mudah-mudahan Ananda Azmiyah Az-Zahra Zuhelmi dan Muhammad Azim Zuhelmi ini kelak tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Hadirin Bapak Ibu Saudara, dalam satu buah keterangan Rasul bersabda, Al-Gulamu murtahinun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Rasul Nabi kita bersabda, Al-Gulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Potongkan rambutnya pada hari yang ketujuh, ya. Wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma, dan diberi nama. Jadi yang namanya akikah perlu diketahui hukumnya sunnatun mu'akadatun. Mengakikahkan anak hukumnya sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ketika anaknya laki-laki, potongkan 2 ekor kambing. Ketika anaknya perempuan, potongkan 1 ekor kambing. Ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Nah, Bapak dan Saudara, akikah ini memotong 2 ekor kambing kalau laki-laki anaknya, kalau perempuan 1 ekor. Ketika anak sudah diakikahkan, maka dunia akhirat anak ini telah ditebus. Anak ini telah ditebus, maka secara pemilikan dunia akhirat adalah anak kedua orang tuanya. Di dunia ini anak orang tuanya, di akhirat pun kelak putra putri ini milik kedua orang tuanya, sebab telah ditebus, dipotongkan 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing. Hadirin Bapak dan Saudara, bahkan kedua anak ini kelak di akhirat akan berjuang mati-matian ingin menolong kedua orang tuanya.
Karena di dunia sudah diupayakan dunia akhirat adalah milik kedua orang tuanya, maka anak ini kelak andaikan ditakdirkan oleh Allah selamat masuk surga, maka anak-anak ini akan menarik kedua orang tuanya untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, makanya waktu mengakikahkan itu Allah kasih waktu yang panjang Pak. Memang yang paling utama 7 hari setelah lahir. Kalau memang 7 hari belum mampu, boleh nanti hari yang ke-40. Kalau memang belum mampu, nanti pas 2 bulan atau 3 bulan. Kalau masih nabung, nunggu kumpul dulu kebeli kambing, boleh bayinya nanti usia 1 tahun. Kapan waktunya jedanya sampai disunahkan itu? Sampai anak ini menjelang balik. Artinya Bapak dan Saudara, ketika orang tua punya anak belum diakikahkan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, masih dituntut, masih sunnah. Ketika anak sudah balik, maka anak ini kalau sudah ada penghasilan, anak ini sudah mapan, sudah punya penghasilan sendiri, boleh anak ini mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi kembali lagi Bapak dan Saudara, betapa pentingnya akikah dunia akhirat milik kedua orang tuanya, sebab telah ditebus al-gulamu murtahinun bi akikatihi, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Yang kedua, bayi tadi kita sama-sama saksikan rambutnya dicukur. Tapi cukurnya tadi cuman secara simbolis. Kepada saudara Tommy, sunnah bayi ini dua-duanya dicukur bersih, dicukur botak. Setelah dicukur rambutnya dikumpulkan, ditimbang berapa gram itu berat rambut anak dua-duanya ini. Boleh dihargakan dengan emas berapa gram misalnya rambutnya, mungkin 2 gram, mungkin 3 gram. Maka sedekahkan emas itu, uang tersebut disedekahkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau ada santri di kampung ini lagi pesantren, berikan tuh anak lagi berjuang fisabilillah. Kalau ada anak yatim yang butuh, memang tidak mampu dan usianya belum balik, kasih tuh. Termasuk orang-orang yang berjuang siang dan malam untuk membela agama Allah. Jadi mencukur rambutnya itu merupakan salah satu syariat. Kemudian yang ketiga, kita juga tadi menyaksikan bayi ini dikasih nama. Bayi harus dikasih nama, jangan sampai anak itu nggak punya nama. Alhamdulillah namanya bagus-bagus nih, Muhammad Azim Zuhelmi. Sunnah ketika kita punya anak laki-laki, hendaknya salah satu anak kita awali namanya dengan Muhammad. Dalam kitab hadis diterangkan, apabila orang laki-laki punya anak 3, satu pun anaknya nggak ada yang namanya Muhammad, kilatul barokah, sedikit barokahnya. Jadi perlu Pak, kalau bisa nama anak itu salah satu ada yang namanya Muhammad. Bahkan bila perlu anaknya semuanya Muhammad, semua awalnya boleh. Nah ini tafaulan
idza kana yaumul qiyamati, kelak pada hari kiamat, nada munadin, akan dipanggil, ala liyakum man ismuhu Muhammad falyakulil jannata awalan. Nanti di padang mahsyar dipanggil, siapa yang namanya Muhammad, bangun, masuk surga duluan. Takriman li nabihi, karena mengagungkan nabinya. Jadi penting, Pak. Beberapa minggu yang lalu ada tamu yang datang ke rumah konsultasi, Pak, katanya kalau ngasih nama Muhammad kata orang tua nggak bagus. Kenapa? Iya, kalau kelakuannya bagus. Kayak mana kalau kelakuannya jelek, Pak Ustadz, katanya. Kata saya, mau kelakuannya bagus, mau kelakuannya jelek, pokoknya kasih nama dengan awalan Muhammad. Insya Allah di rumah itu akan melahirkan keberkahan. Apalagi ini subhanallah Muhammad Azim Zuhairi, mudah-mudahan kedua putra putri ini tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Ketika anak ini nanti lulus sekolah pendidikan SD, sekolah dasar, arahkan anak ini, masukkan ke dalam pesantren. Jangan sampai tidak. Benteng terakhir, Pak, untuk zaman sekarang. Lihat anak-anak kita SD, SMP di rumah, apa kesibukannya, Pak, yang dipegang tiap hari apa? HP yang dipegang. Ketika anak ke pesantren, anak menghafal Al-Quran, anak menghafal jurumiyah, anak menghafal amil, anak belajar hadis, anak sholatnya terjaga. Insya Allah mudah-mudahan kedua putra putri ini kelak sesuai dengan harapan orang tuanya, adalah anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang soleh dan solihah, yang mampu memberi mahkota kepada kedua orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit disampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.